Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi. Percaya saya melihat ada satu suasana yang sangat indah di pagi hari ini bersama dengan WL dan kru ujian, juga bandnya semakin kompak dan bagus sekali, puji Tuhan. Dan terutama saya bisa melihat kaum muda ini, puji Tuhan, dengan harapan di waktu mendatang untuk bisa lebih maju dan berkembang. Juga untuk kesadaran dari Ibu Mia, terima kasih. Saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan, karena saya 4 tahun keluar masuk rumah sakit yang berbeda, kota berbeda, tempat tidur yang berbeda, dan keadaan kesakitan juga. Kita nanti akan doa sama-sama buat Anda, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, pagi hari ini kita akan membaca yang namanya ayat mas sehubungan dengan judul daripada apa di pagi hari ini. Judulnya adalah iman yang berani melawan perintah raja. Siapa mereka yang mempunyai iman yang berani melawan perintahnya raja? Lalu raja apa itu? Macam apa raja ini? Ternyata raja ini adalah raja yang sangat-sangat satu, berkuasa. Kenapa saya katakan berkuasa? Karena dia menaklukkan, menjajah negara yang semestinya waktu itu tidak kalah kuat dan hebatnya. Yang sekarang ini sangat amat kuat. Tahun zaman ini, tapi negara ini pernah dijajah oleh si raja ini. Bisa dibayangkan kehebatan daripada raja ini. Bukan cuma negara kuat yang sekarang ini lagi berperang dengan Amerika dan Israel, tapi juga negara-negara seluruh teluk dia taklukkan. Luar biasa raja ini. Raja ini bernama Nebukadnezar. Di dalam kitab Daniel kita bisa membaca sejarah tentang apa dan siapa raja ini. Hidup sekitar 2730-an tahun yang lalu. Karena sebelum Masehi, jadi kira-kira berlangsungnya 90 tahun, yaitu pada masa Nabi Daniel hidup. Ternyata bukan cuma dia, ada 3 orang kawannya yang sangat amat hebat dari sudut kacamata pandang Tuhan. Hebat seperti apa? Hebatnya itu cuma satu, saudara-saudara. Mereka berempat ini
antara sekitar ratusan ribu, diperkirakan sekitar 300-an ribu bangsa Israel yang ditawan lalu dibawa ke tanah si raja. Jadi dari negara Israel sekitar 300 ribuan ditahan dalam keadaan diborgol, baru jalan ke tanah Irak zaman sekarang. Dulu namanya adalah Kasdim, tempat asal muasalnya Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham itu aslinya orang Irak, ibu kotanya sekarang Baghdad. Nah ini jemaat harus paham, ya kan? Karena ini adalah iman Kristiani, sejarahnya seperti itu. Nah, dari sekitar ratusan ribu itu hanya 4 orang ini yang lulus screen test yang namanya proper and test itu ya. Kalau mau masuk perusahaan harus ada proper and test, disaring lalu di seleksi, lulus, dan mereka ditempatkan di istana. Nah, 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, ini jauh lebih muda daripada Nabi Daniel. Nah, Anda beruntung karena gembala Anda namanya sama dan imannya juga mirip sama dengan Nabi Daniel zaman dahulu ini. Puji Tuhan. Nah, saya tergerak untuk berbicara mengenai tema ini karena sebelum saya lanjut, tadi kita menyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama adalah He is my everything, He is my all, He is my everything, both great and small. Itu ciptaan dari seorang hamba Tuhan yang berasal dari India. Namanya adalah kira-kira Pak Pendeta sama Ibu Pendeta masih ingat gak namanya? Tahu-tahu saya bilang dia sangat Charles Dos. Puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Beliau datang pertama kali di Indo, di gereja ayah kami, ketika itu Mapel Malang, untuk pertama kalinya. Dia mempunyai seorang istri bangsa Inggris. Jadi dia kulitnya hitam, pekat, agak botak sedikit. Lalu dengan istrinya namanya Gwen Smith. Istrinya ini pandai main akordeon. Nah dia kalau memuji Tuhan ini pakai gitar. Waktu itu saya masih kira-kira berumur 7 tahun, 8 tahun. Jemaat Tuhan, kenapa saya ceritain? Dalam perjalanan di gereja kami, gereja Protestan Presbyterian, di Tuhan datang melawat banyak orang-orang yang hidupnya tidak beres, dicap masuk. Orang-orang yang keras, terkenal, sombong, dijatuhkan sama Tuhan. Saat dia berdoa, banyak orang menjerit-jerit di gereja yang penuh
sesat sampai di luar, luber sampai di halaman gereja. Jangan sama Tuhan. Dahsyat urapan Tuhan atas pendeta Charles Dos. Sekitar saya berumur menjelang 50 tahun, dia kembali. Jadi kira-kira 40-an tahun lebih dia kembali. Dia diundang oleh mantan dari anggota gereja kami yang sudah menjadi pemimpin di satu gereja di Surabaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia khotbah, karena saya dipanggil, saya diundang, saya datang, kuasa Tuhan itu hilang. Urapan Tuhan yang hebat itu hilang. Lalu saya merasa ada satu yang saya cari, kok gak ada. Yaitu istrinya yang cantik ini, Bransfield. Dia masih pakai gitar, mau uji Tuhan, tapi istrinya sudah gak ada. Selesai khotbah, saya tanya sama panitia, loh, Bransfieldnya di mana? Loh, mereka kan sudah cerai, Pak Sam. Waduh, kaget saya. Ketika saya datang kepada si Pak Pendeta, saya perkenalkan diri, saya putra dari pendeta yang dulu pertama kali undang you. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Dia tanya begini sama saya, problem, okay? Please say more loudly, ngomong lebih keras. Ternyata dia tuli, dia harus pakai earphone. Oke. Di situ saya mencoba untuk berdialog, tapi gak nyambung, saudara. Ini penting, pengalaman ini, karena ternyata iman Kristen itu tidak harus awalnya hebat berkobar-kobar, tapi harus sampai akhir ini tuntas. Pernikahan Kristen itu penting karena menggambarkan hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja. Amin, saudaraku. Dengan kejadian seperti ini, ternyata ada raja, maharaja kejahatan yang adalah musuhnya Tuhan Yesus, yang namanya setan iblis, yang ingin menghancurkan hidup setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan dia lakukan justru dalam keadaan dunia ini, manusia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu sebabnya saya ingin membicarakan mengenai iman yang berani. Berarti iman yang apa? Iman yang mantap, yang berani melawan perintah raja Nebukadnezar waktu itu sangat berkuasa. Anda bisa bayangkan, bukan cuma Iran yang dia taklukkan, Iran yang begitu kuat sekarang nggak kalah-kalah daripada diserang Amerika, sekutu dari Israel, tetap tidak bergeming. Karena apa? Orang-orang Iran ini ternyata orang-orang yang pandai. Nanti beberapa bulan lagi kita akan merayakan hari Natal, bukan? Ada dari 3 orang ini, si Gopal dan teman-temannya, yang disebut we 3 kings of Orient are bearing gift, we travel so far. Mereka adalah 3 orang Majus.
ternyata dari timur. Dari mana? Mereka orang Iran. Kok bisa? Pasti ada yang tanya, mana buktinya Pak Samuel? Ada satu gereja, ini tidak banyak diketahui orang Kristen. Orang Kristen yang ke sana nggak ngerti ceritanya gereja ini. Gereja ini adalah gereja Nativity. Nativity, gereja kelahiran Tuhan Yesus. Itu ada di negaranya, golongannya Gaza, Palestina, bukan di Israel. Keluar masuk mau menuju ke kota ini, Nazaret namanya. Itu bukan milik Israel, harus pakai paspor visa, saudaraku. Jadi pagi hari ini pertama kali saya digerakkan Tuhan, tidak tahu kenapa, untuk cerita ini. Dan gereja ini satu-satunya peninggalan gereja kuno, bangunan kuno yang terselamatkan utuh, tidak dibakar, tidak dihancurkan seperti bangunan gereja-gereja yang lainnya rata-rata. Kapan? Saat bangsanya Nebukadnezar datang menghancurkan yang namanya semua bangunan penyembahan kepada Tuhan Allahnya bangsa Israel, Yahweh, kecuali bangunan gereja kelahiran Tuhan Yesus itu. Kok bisa? Maaf, yang menghancurkan waktu itu yang pertama kali Nebukadnezar sekitar kira-kira 600 tahun sebelum Masehi. Tapi ketika bangunan-bangunan yang namanya rumah-rumah sembahyang dihancurkan oleh yang namanya Ottoman. Ottoman itu dari Irak yang menjajah sebelum bangsa Romawi datang. Habis. Kenapa gereja ini masih bisa tetap utuh? Karena ternyata ketika tentara-tentara Iran itu datang, Ottoman plus Iran jadi satu, nyapok yang namanya Israel. Mereka melihat di dalam gedung itu, kalau Anda ke sana, Nativity Church, indah sekali. Itu yang namanya gedungnya besar sekali, mungkin kira-kira 40 kalinya gedung ini. Saudara bisa dibayangkan ya, 40 atau 30 kalinya gedung ini besar sekali. Itu di atas itu ada kubah, lalu ada ornamen, gambarnya orang-orang itu pakai oblok, pakai topi Iran. Jadi mereka lihat, ini raja Iran ini yang datang sini. Enggak disentuh. Dahsyat. Melalui cerita ini, kenapa yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego ketika dicemplungkan ke tungku api yang dipanaskan 7 kali lipat, yang mengangkat mereka bertiga itu Albojo, tentara yang dempal-dempal besar badannya. Mereka bawa, mereka pegang. Lah si 3 orang Sadrak, Mesak, Abednego ceking-ceking, kurus-kurus, mungkin kayak pemain drummer gitu ya, nggak terlalu gemuk ya, nganteng lagi ya. Waduh, 3 orang masih pakai topinya mereka, masih pakai jubahnya mereka, kasut sama tasnya mereka, diangkat, dicemplungkan, yang nyemplungkan semuanya mati. Anda bisa bayangkan betapa hebat
yang namanya tungku api. Sebelum itu ada pembicaraan antara yang namanya si raja ini dengan si Sadrak Mesak Abednego. Seperti apa pembicaraannya? Lalu kejadian seperti apa yang terjadi? Yuk kita baca dalam Daniel 3. Daniel 3 mulai ayat yang ke-14. Daniel 3 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi rebah, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah? Ini satu tantangan, saudaraku. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ini pembicaraan dekat tungku api, saudaraku. Panasnya bukan main. Dan si raja disertai dengan siap, dengan para pemimpin juga, raja-raja, pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang dia taklukkan. Termasuk Raja Iran ada di sini. Kenapa? Karena saat itu adalah upacara untuk menyembah patung emas yang didirikan kira-kira 30 meter tinggi. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Sikap yang rendah hati, bukan sombong. Ngomongnya kalem dan merendah. Puji Tuhan. Ini adalah salah satu sikap dan sifat orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Rendah hati, tapi tegas. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi ini imannya. Belum tentu dia akan dilepaskan, tapi mereka bertiga percaya Allah mereka Allah yang hidup dan sanggup melepaskan mereka. Puji Tuhan. Lalu disambung dengan seperti ini. Maka Iya Tuhanku akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Berani ngomong seperti itu. 18. Tetapi seandainya tidak, maksudnya Tuhan kita nggak nolong kita, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kasih penjelasan tapi dengan sikap hormat dan yang namanya beretika. Ini penting saudara, karena ini adalah contoh daripada orang di zaman dahulu. Kristus Yesus belum lahir, tapi sudah bisa mengalami satu perubahan sikap, tingkah laku, kepribadian yang begini. Ini ngomong sama raja, sekali beriman, tapi tidak ngasorake, tidak merendahkan personal raja.
Tapi rajanya walaupun tidak disinggung, tersinggung berat, saudaraku, maka meluaplah kekeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap satrapesa Abednego, lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat satrapesa Abednego, mencampakkan mereka dalam perapian menyala-nyala itu, lalu diikatlah ketiga orang itu. Jadi diikat, saudara, dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian itu. Yang terjadi, kita raja itu keras, dipanaskan nyala perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan satu orang, tapi orang-orang, berarti banyak orang. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya. Ada di atas. Kita baca bersama-sama. Bukankah 1, 2, 3. Bukankah 3 orang? Tuh, oke. Bukankah 3 orang? Bila kok gitu? Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ayo kita baca bersama-sama. Bukankah 1, 2, 3? Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti puji Tuhan. Makanya saya ingin kita membaca sama-sama. Siapa kira-kira anak dewa itu? Siapa? Di belakang ada Bapak bilang Tuhan. Tuhan siapa? Loh, Tuhan Yesus kan belum lahir. Kok bisa muncul? Ini tandanya iman Kristiani yang ada ditulis di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang pertama, bahwa kira-kira bisa diteruskan nggak? Bisa diteruskan nggak? Yang namanya kata-kata saya ini adalah satu bukti bahwa Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan. Kok ngantuk ya? Firmankan ya. Tuhan Yesus itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Pada mulanya adalah firman. Jadi dari mula dulu kala itu ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak akan ada dunia, tidak ada cakrawala, bulan, bintang, kalau tidak dibuat oleh Sang Firman yang bersama dengan Allah yang kita kenal, Allah Bapa, Yehova, Allah Tuhan, Allah bangsa Israel yang hidup. Dahsyat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang sebagai anak dewa yang rupanya rupawan, dan kegelapan itu, api itu, kejahatan itu tidak menguasainya.
Ini iman yang dipegang oleh Sadrak, Meshak, Abednego. Kapan dia belajar? Mereka 3 orang ini kan bersama Daniel kan pilihan, pandai 3 orang ini, dan punya iman apa? Aku memiliki 3 orang ini bersama dengan Daniel Tuhan Allah yang hidup, yang sekarang perintah-perintahnya sedang kujalani, kulakoni, yaitu untuk apa? Untuk menghormati Yahweh yang sudah memberikan 10 perintah Allah di dalam kitab Taurat, dan diperas 10 hukum ini menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap daya, apapun yang engkau bisa, kasihi dia. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, ini yang dipegang, dijalankan, menjawab raja. Mereka percaya bahwa Tuhan Allah mereka yang memakai Nabi Musa melepaskan nenek moyang mereka itu dari tanah perhambaan di Mesir, keluar lewat laut Kosong, the Red Sea, di Teluk Agaba sekarang di ujung, untuk menuju ke laut yang dibelah oleh Tuhan. Sekarang ditemukan reruntuhan. Apa? Kereta perangnya Firaun yang mengejar orang-orang Israel, nenek moyangnya Sadrak, Meshak, Abednego. Ini penting. Jadi Sadrak, Meshak, Abednego bukan cuma percaya, asal percaya. Oh tidak. Mereka belajar. Mereka mempelajari Taurat Tuhan itu dan melakukan, singkat kata, mereka adalah pelaku firman. Ini penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Istilah teologisnya adalah Kristofani. Tuhan Yesus pernah datang beberapa kali, bukan cuma di zamannya Sadrak, Meshak, Abednego. Kalau Anda ingat ya, Tuhan Yesus pernah bilang, sebelum Bapak Abraham ada, aku ada. Dan ketika Bapak Abraham ketemu dengan aku, waktu itu Tuhan Yesus menyamar menjadi yang namanya Melkisedek. Baca itu di kitab Perjanjian Lama. Orang-orang Kristen kalau tidak mau baca, tidak ngerti nanti. Ya tahu sejarahnya, dia muncul. Dan Bapak Abraham hormat kepada Melkisedek itu. Apa yang dia lakukan? Dia berikan perpuluhan kepada Melkisedek itu. Dan dipercaya Melkisedek itu adalah Kristofani, Tuhan Yesus yang muncul. Lalu ada juga ketika Musa bertemu dengan api, itu Tuhan Yesus yang datang. Karena Musa kan ngomong, aku gak bisa ngomong loh Tuhan, aku takut deh sama Firaun. Tuhan ngomong, kakakmu yang akan ngomong. Lalu waktu yang namanya Bapak Israel, Pak Yakub, yang punya anak 12 itu berkelahi di mana yuk namanya, masih ingat apa enggak? Dipakai jadi nama gereja besar, Betel. Berkelahi dengan siapa? Malaikat Tuhan. Siapa malaikat Tuhan? Tuhan Yesus. Dikepuk yang namanya ini pahanya langsung pincang yang namanya Bapak Abraham. Itu dia datang saat anak-anaknya 3 orang ini dalam keadaan
tertindas, teraniaya, susah dalam api. Mungkin api ini bisa sekarang ini diartikan kenapa keadaan situasi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja. Anda dan saya seperti hidup di dalam api sekarang. Gampang sekali keluar dari pintu gereja ini terjadi kejahatan yang luar biasa. Bertambah lama, bertambah jahat keadaan bukan cuma bangsa negara kita, tapi seluruh dunia. Saya baru diberitahu oleh seorang teman yang baru pulang dari Eropa, habis barangnya dijarah, koper-koper di dalam mobil resik. Dan asuransi sudah memperingatkan, kau datang ke negara Roma, Italia yang terkenal dengan orang-orang sucinya, orang kudus-kudusnya, sekarang terhebat dalam urusan satu kata, kejahatan. Saudaraku, lanjut, apa yang terjadi? Yaitu di ayat yang ke-26. Lalu dibuka Desian mendekati pintu perapian bernyanyi itu, berkatalah ia, Sadrak Mesach Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Ini satu apa? Announcement, satu pernyataan, pengakuan. Ini yang disebut sebagai statement. Jadi dari budak yang tidak berharga, yang rendah, tapi diakui Tuhan Allahnya adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dahsyat. Bayangkan kalau Anda sekarang lagi bergaul dengan siapa nggak tahu, kenal dengan siapa, oke, atau bisa bilang Allah Anda adalah Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Hebat. Berarti orang yang diajak omong sama orang ini memang hidupnya itu mengalami satu kata, kehebatan Tuhan. Dahsyat. Kenapa? Kok bisa? Ternyata Sadrak Mesach Abednego itu mempunyai satu ciri. Dia takut Tuhan. Dan saya bilang, hanya orang yang memiliki sifat, sikap, tingkah laku takut akan Tuhan lah yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan lagu tadi, berkenan kepada Tuhan. Lalu apa itu takut akan Tuhan? Kok bisa membuat manusia siapapun juga yang takut akan Tuhan bisa mencicipi, merasakan. Kalau cicip kan makanan ya, Bapak Ibu. Oh, dicicipi, dicicip air madu yang manis. Bukan air madu yang pahit, karena madu itu manis. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa mencicipi, merasakan, bahkan menerima, menelan, masuk ke dalam raganya, jiwanya, rohnya, satu kata, kebaikan Tuhan. Dahsyat, saudaraku. Kita lihat sebentar. Lalu takut akan Tuhan itu apa? Kok bisa membuat orang itu mengalami kebaikan Tuhan? Kalau Sadrak Mesach Abednego Daniel tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, tidak mungkin dia bisa memiliki satu sikap berani menolak perintah raja. Tak berani, lembut,
langsung open. Nah, ini ayatnya. Dan ini dia dialami oleh anak daripada Nabi Daud. Karena dia pernah jatuh. Istrinya banyak sekali, hampir 1000 selir-selirnya, yaitu Raja Nabi Sulaiman. Dia tulis ketika dia sudah bertobat, ketika dia dipakai oleh Roh Kudus untuk menulis takut akan Tuhan. Amsal 8:13. Pertama, membenci kejahatan. Kedua, membenci kesombongan itu terhadap Tuhan Allah. Ketiga, membenci kecongkakan itu terhadap sesama manusia. Banyak yang sakit, ketika disembuhkan sudah sehat, lupa untuk mau melayani orang-orang yang sakit. Nah, jadi congkak ya, apalagi kalau dulunya bokek, diberkati Tuhan, lalu punya ini, punya itu, ngerti ini, ngerti itu, punya gelar, bukan S1, S2, S3, sampai S3-nya banyak sekali, seperti S lilin, bisa merasa lebih dari orang lain. Ini orang yang tidak takut Tuhan. Keempat, membenci tingkah laku jahat. Kelima, membenci mulut penuh tipu muslihat. Orang-orang yang seperti inilah yang digambarkan oleh Raja Daud, yang bisa mengecap, merasakan, memiliki yang namanya satu kata, kebaikan Tuhan. Mari kita baca sebentar Mazmur 34. Mazmur 34. Ada satu janji Tuhan bagi orang-orang sebagai dampak mau melakukan takut akan Tuhan, yaitu di dalam kitab 30 dimulai dengan Mazmur 33 ayat yang ke begini bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Itu ayatnya ada di yang namanya Mazmur 34 ayat yang ke-8. Luar biasa saudara. Jadi Tuhan ingin anak-anaknya itu dijaga. Terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ketika dimasukkan ke dalam lubang singa. Lalu baru ayat yang ke-9 Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lalu ini saran dan passwordnya. Takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan apapun juga. Ekonomi, keuangan, kebaikan, kecukupan. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-5, hanya orang yang takut akan Tuhan
sediakan. Nah, itu saudaraku. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Dapat mantu-mantu yang baik, cucu yang baik, mertua yang baik. Ada di sini yang cinta mertua. Hubungan baik dengan mertua. Mertua di sini ada yang baik sama menantu-menantu. Menganggap menantu seperti anaknya sendiri, tidak dibedakan. Penting saudaraku. Jangan sampai seperti Pameo. Kalau kita baca di YouTube dan di Google, musuh utama para menantu adalah mertua. Itu di Google. Tapi bukan di gereja di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ternyata orang takut Tuhan itu mata Tuhan tertuju. Sebab apa? Sebab mereka melakukan ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik, yaitu kebaikan Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekalipun ayat 20, kemalangan orang benar banyak, kemalangan Sadrak, Mesak, Abednego dan lain-lain nabi banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Saya dengar beberapa waktu yang lalu, ibu gembala geluntung jatuh, tapi tidak ada yang patah ya. Oke, puji Tuhan. Tapi gelundung ya Bu ya. Oh, oke. Jatuh ya, pernah jatuh ya, tapi tidak patah ya, tidak patah. Berarti firman Tuhan ini terjadi pada ibu gembala. Itu aplaus untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terakhir, saudaraku, di zaman ini apa ada orang-orang yang mempunyai iman yang mantap, kasarnya bisa mengatakan tidak terhadap apa? Raja kejahatan, yaitu iblis. Tidak mau melakukan apa? Hal-hal yang buruk, yang jahat. No. Puji Tuhan. Apa ada? Saat sekarang ini saudaraku, justru di negara Iran, negara Teluk, Afrika, Nigeria, Korea Utara, Cina, ratusan ribu bahkan juta manusia percaya Tuhan Yesus, bertobat. Apa yang mereka alami? Mereka harus selalu siap setiap jam di dalam kehidupan mereka untuk kepala mereka ini lepas dari tubuh mereka. Mereka dianiaya. Hebat. Itu yang mereka alami. Tapi mereka bisa memiliki iman yang mantap dari mana? Bukan cuma kekurangan uang pangan, sandang pangan, no. Bukan cuma miskin secara fisik, tidak. Tapi mereka dianiaya, ditindas habis. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, tapi tetap tidak bergeming dan tidak seperti ibunya yang sakit, tidak ngersuloh, tidak yang namanya apa itu ngomel ya Bu ya, tapi bersyukur. Kenapa? Satu hal yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa dikasih kesempatan untuk bersaksi. Mati ya mati. Dan ternyata mereka yang ingat ayat firman Tuhan, hidup
adalah Tuhan Allah mereka. Kita Yesus Kristus mati untung, saudaraku. Kenapa? Mati, tapi aku saksi dulu. Dan imanku ternyata dicatat di dalam kitab Injil untuk menguatkan saudara dan saya. Terakhir, di Indonesia ada nggak? Oh iya, kalau itu tentang yang biasa-biasa bisa saja. Tapi ada satu anak Tuhan, dua anak Tuhan, tiga anak Tuhan. Bukan cuma imannya yang dipertahankan. Siapa itu? Muhammad Kacil. Pendeta yang sekarang dulu mantan temannya Muhammad Kacil, Pak Pendeta Nasruddin, yang adalah mantan dosen dari satu pesantren, satu universitas terbesar di tanah Jawa. Dia bisa menyatakan imannya seperti almarhum Pendeta Dr. Yusuf Roni, yang mantan bakar yang namanya Halo Bandung, itu Yusuf Roni salah satu. Bertobat lalu memiliki iman mati yang mati. Terakhir, siapa? Ahok. Mau disuap, mau dibunuh, mau diapa-apakan, dia bilang apa? Aku sudah selesai dengan diriku. Sama seperti Sadraka Mesach, tidak memikirkan diri sendiri. Karena apa? Hidupku adalah untuk Kristus dan mati untuk selesai dengan diriku. Maksudnya selesai ini bukan terus tidak makan, tidak minum, tidak kerja, bukan Bapak Ibu. Tapi tunduk, mau jadi apa? Pelaku firman. Dahsyat. Hidup kudus, dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, ada satu bapaknya namanya Hasyim Joyo Hadikusumo. Saya sangat amat salut dengan pribadi beliau ini, adik dari Presiden RI Prabowo. Dia seorang pengusaha, seorang pemimpin Kristen, memiliki iman yang super amat mantap. Kenapa? Kalau kakaknya disuap, dicoba untuk disuap 10 triliun rupiah, beliau disuap 2,5 kalinya, 25 triliun. Apa yang beliau lakukan? No. Kenapa? Aku adalah Laskar Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bisakah kita memiliki iman yang seperti itu juga? Apa jawab saudara? Amin. Kita tundukkan